Hai Foizes, balik lagi sama gue Vino Justian. Nah, kalau kemarin kita udah sempat pernah belajar dari brand besar Zara, hari ini kita mau belajar dari salah satu brand yang kayak perkembangannya melesat gitu, kayak kuda hitam yang perkembangannya nggak diduga-duga. Nah, kalau anak-anak muda nih pasti biasanya punya gambaran nih, salah satu brand yang udah di top of mind mereka menjadi salah satu brand yang paling keren, paling diburu, paling dicari. Logonya merah, tulisannya dalamnya putih. Nah, bukan YouTube ya, walaupun mirip-mirip. Jadi ini adalah Supreme, dimana banyak banget anak-anak muda yang kayak ngomong kayak hype beast gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita pelajarin dari Supreme ini sendiri? Supreme ini sendiri, jadi mereka ini nggak lebih kayak tidak menjual produk. Gimana sih maksudnya? Jadi kayak teman-teman nih mau bayar jutaan untuk sebuah hoodie yang bisa didapatkan di tempat lain dengan hanya membayar ratusan ribu. Nah, kepikiran gak sih kalau Supreme itu yang mereka jual adalah branding, emosi, hype, gaya hidup, terbatas, gengsi. Misalnya jaketnya harga 10 juta, bahannya bagus, terus ada logo Supreme doang gitu. Yang ada di top of mind orang-orang yang ngeliat temen-temen mungkin bakal ngeliat kayak gini, kayak oh orang ini kaya, oh orang ini keren di kelasnya gitu. Orang lain bakal mikir kayak wah ternyata gue ini orang sukses gitu. Orang lain bakal ngasih perhatian lebih gitu, karena emang orang-orang yang memakai brand Supreme ini biasanya emang selain dari harganya yang mahal, bahan yang bagus, dan emang Supreme ini lebih kepada menjual gaya branding dan lebih kepada emosi, gaya hidup gitu, yang kayak gengsi, pride lah istilahnya. Jadi sebenarnya teman-teman yang mencintai produk Supreme, teman-teman tuh nggak bisa jutaan bukan untuk kayak sekedar ngebeli kualitas produknya, melainkan kayak membeli biar orang lain ngeliat teman-teman secara berbeda agar merasa lebih baik dan merasa lebih percaya diri. Nah itu tuh yang jadi kayak salah satu titik kuatnya Supreme dibandingin brand-brand lain, dibandingin brand-brand yang mungkin sejenis gitu, yang mungkin pemasarannya kayak sebenarnya bagus, terus sebenarnya barangnya mau dipromosikan sejenis gitu, dibuat kayak limited item gitu, dan di harga yang cukup mahal ya, dengan yang branding yang kayak simpel gitu, belum kata mewah, tapi baik yang gagal. Kenapa sih guys? Nah dari sini yang gue tangkep ada tiga penyebab masalah utama di mana tiba-tiba kayak brand-brand muda gitu yang mereka bisa menjadi pesaing utama Supreme dan mereka gagal. Satu adalah karena kayak apa namanya, pangsa pasar yang nggak benar-benar dikasih kayak identity yang jelas gitu. Ya, dengan nggak adanya identity yang jelas ini, jadi banyak banget para pengusaha-pengusaha muda gitu yang punya brand baju distro yang kayak jualan kayak kaos gitu, kayak jaket gitu, yang tadi mau jenis mau menjadi pesaingnya gitu, yang tadi misalnya pasar Supreme ini misalnya menembak kepada usia 15 sampai 35 tahun gitu ya, range 20 tahun lah. Nah sedangkan brand-brand yang mau mengikutinya akhirnya dengan perubahan keadaan gitu yang kayak nggak tahan dengan penjualan yang minim gitu, akhirnya mulailah merambah ke pasar yang kayak lebih luas, mencetak produk lebih banyak gitu, dan akhirnya mereka kehilangan arah dan gagal. Yang kedua adalah dimana ketika teman-teman mengetahui produk Supreme ini, mereka tuh punya branding yang kuat dibandingin brand yang lain. Dengan Supreme ini bisa menjadi kayak sebuah tagline gitu, mau terlihat misalnya nih kayak dalam kata bahasa Indonesia gitu, mau terlihat Supreme gitu, pakai Supreme. Jadi pemilihan nama kata juga itu bakalan berfungsi banget lah ya, karena emang itu keren banget. Nah juga yang lain-lain adalah yang ketiga, dengan teman-teman kayak memiliki identity yang kuat gitu. Kalau nomor satu kan lebih kepada pasar gitu, yang kedua lebih kepada branding, dan yang ketiga adalah lebih kepada identity. Identity ini apa sih? Jadi identity ini bisa berkesinambungan dari banyak hal,
mulai dari logo, mulai dari citra, mulai dari pemilihan nama, mulai dari promosi gitu, endorse siapa sih yang pakai produk-produk ini. Nah, dengan kombinasi yang tepat itu akan membuat identitinya brandnya teman-teman itu menjadi amat kuat gitu. Dan bahkan bukan nggak mungkin brand teman-teman yang luar biasa ini, yang gak dikenal ini, suatu saat bisa mengalahkan Supreme gitu. Kayak Supreme yang gak ditebak-tebak, yang katanya udah sebanding lah sama Zara gitu. Tapi misalnya Supreme di kelas yang menengah gitu, Zara di kelas atas. Jadi misalnya Supreme di kelas menengah, Zara di kelas berat gitu. Ibarat Supreme itu adalah juara kelas menengah. Jadi teman-teman nggak ada salahnya kalau teman-teman ngeriset produk teman-teman gitu. Kalau memang punya produk yang bagus, teman-teman kasih branding yang kuat, identity yang kuat, dan jual mahal dalam edisi limited gitu. Jangan takut untuk kayak nanti kalau gue jual limited kemahalan gak ya, terus akhirnya gak ada yang beli gitu. Jangan takut teman-teman, sama teman-teman masih muda, masih punya pasar yang kuat, dan terutama kualitas brand yang benar-benar bagus. Jangan pernah takut untuk mematenkan sebuah harga yang memang cukup mahal gitu, karena banyak banget brand-brand produk-produk yang menggunakan cara ini gitu. Ketika mereka memiliki kualitas yang amat bagus, mereka nggak perlu nurunin harga. Mereka pasang harga mahal juga pasti orang bakal tetap nyari produk mereka gitu. Contoh besarnya kayak Apple, terus juga kayak BMW, kayak Jaguar, kayak Mercy, kayak Lamborghini gitu, yang nggak terlalu perlu kayak iklan mulu. Karena emang pangsa pasar pembeli produk mereka adalah orang-orang sibuk gitu, yang nggak sempat lihat TV tapi emang punya cita-cita untuk memiliki produk itu.